Udah? Oke, selamat malam ngokopers. Waduh, gila ngokopers enggak tuh. Jadi malam hari ini aku tak sarungan karena bintang tamu kita ini eh, yang bercita-cita ingin jadi penerima tamu kayaknya ya. Enggak dong, agak kerenan dikit. Cita-citanya pengen jadi lurah atau camat, bupati, gubernur, batian cocoknya enggak, Gus? Iya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Gus Riansah Mazda. Gus ya cocok nek cocok iki Gus. Tembe mulai wis apet iki. Ya siapa tahu kan meneruskan jalan Ninja. perjuangan seorang syuhada kan gitu toh. Wis bener. Cita-citanya sungguh mulia guys. Untuk warga kampung Sumadadi ayo kita dukung. Enggak, jadi itu ceritanya saya habis pulang rewang. Rewang gole sapa? Wis rewang wae. Ada tempat saudara. Oh, Saudara ada yang lamaran tadi. Heeh. Nah, saya diminta untuk menjadi saksinya lah. Oh. Apa itu? Ya, Kan itu urusan Pak Kaum tuh. iya dong. Dia kapabilitasnya belum masuk ke situ belum sampai ke sana. Nah, Gus, makanya pakaiannya seperti ini. Jadi buat teman-teman jangan persepsinya kemana-mana ya. Ya, nggak persepsi kemana-mana itu kan hak setiap bangsa dan negara. Dia mau berpikir apapun ya bebas dong. Nanti takutnya berpikir tentang bab kudeta mengkudeta. Ya. It's okay. Jangan batasi pikiran manusia dong. Boleh. Ya dong. Ya. Orang mau berpikir apa ya bebas. Jangan dibatasi pikiran manusia itu. Karena pikiran manusia itu luas. Anda ini. Ya, jangan dikebiri lah pikiran manusia itu. Seneng kalau temennya ke pojok-pojok. Ya, aduh. Yuk, malam ini aku pengen main berandai-andai, Gus. Berandai-andai, boleh. Nah, kalau saya kan berandai-andai kalau saya ini jadi Iron Man gitu kan, bisa menumpas kejahatan. Waduh. Apot nggak sih? Apot nggak? Nah, kalau misalkan gini, aku kasih satu pertanyaan gitu. Kirain satu permintaan. Bukan satu pertanyaan, tapi kok aku cangkemnya belibet ya. Satu posisi misalkan Anda menjadi seorang gubernur di suatu negara, di suatu kabupaten lah ibaratnya Anda menjadi provinsi. Gubernur provinsi. Ya, suatu provinsi Anda menjadi gubernur di satu provinsi di negara Konoha Timur lah misalkan ya kan. Nah, ini provinsi Konoha Timur. Anda langkahnya itu apa aja kira-kira? Kalau menurut Anda ini kan kalau orang pintar jadi gubernurnya udah banyak loh, Pak. Yeah. Nah, orang-orang kosong kayak kita ini kan belum ada nih. Belum ada nih kita nih, ya kan? Gimana, Mas? Sih. Andai kita ini punya provinsi sendiri, Anda jadi gubernur. Pengen apa iki? Iya. Apa pengen nih? Banyak Mas Aris. Pengen secara individu atau pengen secara sosial? Ya otomatis kan? Namanya gubernur dimanapun negara itu kan pengen memajukan daerahnya dong. Bisa. Nah, misalkan nih Anda menjadi gubernur, langkah Anda untuk memajukan daerahmu ki opo? Nih, Konoha Timur. Mending ditambahi speednya. Apa itu? Ya speednya, kecepatannya. Kecepatan apa? Dalam apa? Ya biar maju. Berarti pindah langkah satu gitu. Jadi ke wapres. Ngomong apa ya? Ya enggak kan.
Enggak usah, kalau gubernur kan kejauhan lah. Tingkat-tingkat kampung aja dah coba. Kampung. Ini yang kecil aja lah. Kalau gubernur kan mungkin Terlalu besar sih. terlalu besar kan. Karena belum ada bayangan juga. Nah, kalau di kampung kan gue karena tinggal di kampung kan. Ya. Programmu ki kira-kira apa ngono, apa kayak listrik gratis. Apa rondo-rondo mbok nafkahi kan kita nggak tahu ya. Ya nggak Bapak Budi ya. Apa rencanamu? Kalau mungkin ini berandai-andai ya. Iya, namanya andai-andai kan. Kita obrolan kosong ini. Kosong banget malah. Kalau berandai-andai misalkan Hokage itu masih memberikan anggaran untuk dana desa. Oke. Di desa Konoha kan ini. Ya, Konoha. Ya yang jelas memaksimalkan anggaran itu. Karena menurut saya memang pendapatan kampung itu paling dari apa sih? Dari pajak tanah dan bangunan. Ya, pajak bumi bangunan. Terus sedangkan kalau pelayanan income itu kan nggak ada. Pelayanan kan memang sudah gratis toh. Kalau di Konoha itu. Pelayanan Konoha administrasi. Kalau di negara plus siapa yang Pak Robis itu? Plus 26. Nah, plus 26 itu kan minta tanda tangan kepala kampung atau siapa kan bayar di sana. Gratis. Oh, di sana gratis. Gratis juga. Cuman kita yang minta aja ngasihnya dengan sukarela. Beda. Ini kalau di Konoha kan gratis semua nih. Ya, jadi kan nggak ada income untuk kampung kan. Adanya cuma pajak itu tadi. Ya. Apabila jadi kepala kampung yang jelas ya realisasi untuk anggaran itu tadi memaksimalkan dalam definisi memaksimalkan itu di sektor pembangunan kah atau apakah? Ya, yang jelas merealisasikan dana desa terlebih dahulu agar masuk ke dalam rencana atau program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bukan masuk ke kantong pribadi. Oh ya, tidak ada dong. Nah itu tidak mungkin dong. Yang terjadi di kantong sendiri itu kayaknya kalau menurutku ya nggak mungkin. Nah makanya itu ketika nanti misalkan jadi lurah ya itu yang pertama yang harus saya lakukan itu jangan sampai anggaran ini masuk ke dompet saya gitu loh. Ya, godaan besar itu Pak. Nah itu kuatkan teguh hatimu Pak. Makanya jadi concern pertama kali yaitu apabila itu sudah bisa, nah otomatis nih anggaran kan larinya ke masyarakat semua nantinya. Ya. Nah kalau menurutmu misal ada dana nih, Anda lebih mementingkan untuk membangun infrastruktur atau SDM? Ya kalau di era sekarang ya infrastruktur itu penting. Ya, penting memang penting. Ini keduanya kan sama-sama penting tuh. Nah, di dalam Konoha Timur Anda ini dua-duanya jelek. Mana yang Anda prioritaskan ini? Ayo, misalkan ini kan berandai-andai loh. Ya yang jelas ketika entar dulu maaf saya potong. Ini disclaimer ya, kita berandai-andai loh. Ya betul, berandai-andai. Berandai-andai. Kita kan namanya bermimpi. Terus kadang tuh mimpi bisa jadi kenyataan loh. Iya, kadang kan ada. Maybe yes, maybe no lah. Ya. Oke, terus apa mau kan lali aku. Dua-duanya ini kan mana yang diprioritaskan dan SDM, mana yang diprioritaskan. Kalau saya pribadi apabila menjadi kepala kampung atau kepala desa, Konoha Timur, yang seperti jalan ninja Naruto lah. Apa itu? SDM-nya yang dikuatkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena kemajuan sebuah kampung atau sebuah desa ditentukan dengan berapa besar SDM itu bisa
berkontribusi. Tapi gini, kalau SDM-nya dia tambah pinter misalkan ya kan, otomatis infrastruktur nggak membaik. Ya dong. Bisa jadi. Nah, sedangkan warga kampung banyakan mayoritas yang penting bangun. Nah, itu tadi. Kan nggak kelihatan jejaknya. Ya, yang jelas kan prioritas ini kan nggak semuanya 100% Mas Haris. Nah, Dibagi bisa itu 30 infrastruktur, 70 SDM. oke. Bisa. Ataupun 40 infrastruktur, 60 SDM. Yang jelas bobot untuk SDM ini lebih tinggi daripada infrastruktur. Oke, jadi 4951 ya boleh. dikit amat kan? Nggak gitu kan konsepnya, kok terlalu dikit Anda ini. Oke, jadi lebih dominasi atau ya lebih mendominasi di tingkat SDM-nya ya yang diperbaiki. Tapi kan ada konsekuensi, akan adanya gejolak, warga akan menilainya pasti wah bapak ini gak ada pembangunan Ya, karena betul. kita kan fokusnya ke SDM tuh nggak terlihat loh Pak. Benar. Ini apa namanya, banyak nih kan ada yang bangun tapi ekonomi medun. Ada kan Konoha Barat tuh. ya, pokoknya Konoha Tenggara kayaknya. Tapi ijazah asli ya Pak. Ya gitulah intinya. Ya pembangunan penting tapi ya tetap SDM lebih dulu. Soalnya apa? Yang mau membangun ini kalau bisa kan SDM dari kita sendiri. Ya, pintar. Cerdas. Ya kan? Ya sama aja ketika infrastruktur bagus tapi kita datangkan atau meng-hire dari luar. Waduh sedekah karo wong liya. Ya. Kenapa enggak kita create dulu apa yang kita butuhkan untuk membangun kampung, untuk membangun. Otomatis butuh tukang, butuh pekerja, butuh nganu. Kita create ini dulu. Bisa kan? Salah satunya seperti itulah, salah satu contohnya. Jadi kalau ini sudah di-create, ini sudah jadi, saat kita membangun kita nggak perlu tenaga dari luar. Nah, intinya adalah dikembalikan lagi ke masyarakat. Ya kan? Dana dari HOKAG tadi kita alokasikan untuk pembangunan misalkan. Pembangunan kita nggak perlu impor. Impor apa ya? Iya. Impor dari luar kan, mendatangkan tenaga ahli dari luar. Ya. Cukup kita datangkan orang-orang yang kita didik, kita fasilitasi oleh kampung untuk membangun itu. Wah, mantap sekali Bapak ini. Kan gitu sih. Luar biasa. Ya, ini pikiran goblok-goblokan lah. Iya. Emang kegoblokan yang hakiki. Iya. Anda jangan gitulah. Kita ini sebenarnya bukan nggak ada manusia yang bodoh, itu nggak ada Pak. Cuman belum tahu. Ya. Nah, kita mungkin belum tahu. Gitu. Kita mau tahu, makanya kita mencari tahu. Ya, gitu. Jadi pentingnya SDM itu yaitu ya untuk salah membangun. Satunya. Gitu. Salah 2, salah 3, salah 4-nya banyak. Tentu bisa mandiri dari segi kalau SDM-nya sudah mumpuni kan bisa berbagai sektor yang kita kuasai. Nah, kayak sampean kan pernah tinggal di negara lain tuh kan? Ya. Itu daerah situ kan banyak kan apa? Ada namanya desa-desa mandiri itu. Ya. Yang tidak butuh dana HOKAG. Itu kan kenapa enggak kita copy paste saja lah, ibaratnya kok nek malas mikir gitu kan. Bisa sih, tapi ya ini kebanyakan ya yang saya tahu desa-desa mandiri itu sudah mempunyai nganu sendiri, mempunyai value sendiri, mempunyai nilai sendiri, makanya itu dia kembangkan value itu, kelebihan itulah. Contoh salah satunya ya ada yang mempunyai mata air, dia dijadikan banyak mata air di daerah itu, makanya dia tidak butuh dana desa, dia kembangkan mata air itu untuk destinasi wisata. Ya udah nggak perlu dana desa untuk membackup semuanya.
Wah, gede enak ya. desa. Jadi ada sektor misalkan di pertaniannya sudah bagus atau Ya, aslinya dia sudah bagus. Cuman mungkin dana desa itu lebih ke meng-create yang memperbaiki atau nah kayaknya itu dana desa digunakan untuk menciptakan SDM-nya. Kayaknya wow. sih. Ya Makanya ya. ketika sudah ketemu nilainya dengan SDM yang tepat, maka akan dikelola dengan tepat dan akan bermanfaat. Mm-mm. Jadinya akan menghasilkan sebuah value atau manfaat itu tadi. Oke. Jadi dengan cara apa Mas? Misalkan gini Mas, kita kita misalkan sampai nih di Konoha gitu. Sampean mencari atau menunggu eh SDM yang datang untuk Pak, gue pengen belajar programmer nih Ya, atau Anda mencari membidik-bidik kamu ada bakat di programmer, kamu tidak cocok di air gitu. Ketika ekspresi gitu. Gimana itu? angel nih. Ya, yang jelas untuk di awal Mm. tetap Biar nggak panik ngerokok, Pak. Ngerokok biar nggak panik. enggak, aku agak agak sedikit pilek ini. Oh, agak Makanya pilek, suaranya agak agak kepindeng gitu. Tapi masih merdu lah. Jadi misalkan misalkan di Konoha Timur saya menjadi seorang kampung, Heeh. kepala kampung yaitu tadi di awal yang jelas ketika permulaan itu tetap harus pemetaan segala lini, segala bidang, Dari pemetaan tentang sumber daya alamnya, hmm. sumber daya manusianya, potensinya. Kita analisis dulu lah intinya. Butuh waktu berapa lama itu kira-kira? Iya, sebelum ya nggak lama lah kalau kayak gitu. Setahun. Apalagi kalau kalau apa ya? Kalau ketemu dengan orang-orang, makanya di belakang sebenarnya kalau kepala kampung atau pemimpin tuh nggak hebat loh sebenarnya. Yang hebat tuh orang-orang di belakangnya loh. Aslinya Di belakangnya siapa, Mas? yang Oh, yang ini ya. support system atau yang mendukung di belakangnya. Aparaturnya ya. Bisa. Karena dia kan yang lebih dekat ke masyarakat kok. Nah, intinya pemimpin tuh kan ya berada di depan ketika terjadi masalah, Mm-mm. berada di belakang untuk mendorong menyelesaikan sebuah masalah, Oke. menghadapinya paling depan. Ya. Ketika sudah dihadapi, butuh langkah tindakan, dah belakang. Mm-mm. Biarkan, dorong. Ayo kita atasi bareng-bareng. Bukan bukan membangun A terus diresmikan, membangun B diresmikan. Waduh, ya itu di barat kayak gitu kayaknya. Oh, iya iya iya. Jadi harus lebih ke mengenal, nggak perlu harus terjun langsung ke bawah gitu kan. Kan ada RT Nah, itu di situ. dia. Oh, iya 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 iya. Jadi kita maksimalkan ya seluruh elemen pendukung dari pemimpin itu tadi. Mm-mm, mm-mm. Jadi semua jajarannya bekerja gitu ya, Pak. Nah, kita punya gambaran, punya rencana, program kerja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Hmm. Kita sampaikan menyeluruh, kita godok terlebih dahulu, setelah matang, sampaikan pada seluruh jajaran. Oke. Sehingga semuanya satu visi, nggak ujuk-ujuk idenya. Mm-mm. Nah, jadi nanti ketika sudah mateng, teman-teman yang menjalankan itu atau eksekutor itu kan bebas atau bisa untuk berinovasi, Mm-mm. improvisasi lah. Iya. Yang penting selama masih di jalurnya, masih di relnya. Oke. Contoh program jangka menengah dan jangka panjang ini yang banyak. Kalau Ya. jangka pendek otomatis dipegang kendali oleh pemimpin Mm-mm. karena ya otoritasnya paling tinggi di situ. Setelah ya itu tadi lah. Saya kalau menjelaskan nanti di copy saingan saya gimana ini?
Saingan Anda kan saya, Pak. Kita bertiga ini bersaing loh, Pak. Oh, Anda ini maksudnya kan gitu. Ya kita bagi-bagi ilmu lah. Jangan pelit-pelit. Kita iya namanya kita ini kan orang kosong, nggak mungkin di copy paste, Pak. Cuma diketawain kita ini, Pak. Cah Iya, kosong kok ada ngomong gitu. ya yang pasti ya untuk menunjang kinerja para pendukung atau para pendamping dari pemimpin tadi ya kita bukan kita sejahterakan sih, harusnya kita hargai Mm-mm. hargai selayaknya manusia, memanusiakan manusia lah. Iya. Apapun itu pekerjaannya, tupoksinya, Mm-mm. kita hargai berdasarkan kinerja. Ya, Mbah lek ning Konoha Timur iki jenenge gaji apa insentif apa upah ya? kurang paham aku, Pak. Nah, kuwi. Kayaknya ya taruhlah insentif ya. Karena kan itu gaji dong. Kan tiap Gaji. bulan. Insentif Kalau itu. insentif itu tambahan. Kalau kinerjanya bagus, dia Mm-mm. mendapatkan tambahan insentif dari gaji yang diterima. Oh iya. Benar kata Bapak Budi. Insentif sama gratifikasi sama nggak? Gratifikasi beda. Kalau gratifikasi itu Adalah adalah uang terima kasih. oh. Nah iya, insentif kan juga uang terima kasih. Insentif itu uang aspirasi. Uang insentif itu uang ini loh, Mas. Kayak apa? Prestasi. Aspirasi. Nah, iya, kan menghargai prestasi dengan ucapan terima kasih kan. Ya enggak kan konsepnya enggak digabungin juga. Jangan tolol dong. Gitu. Kenapa saya pakai kalimat tolol disensor nanti ya? Lah, nang YouTube bebas sama anjing. Bantuan itu kan kita nggak tahu sampai kapan. Kalau di stop saat kita udah punya SDM, terus gimana ceritanya biar desa ini dapat income lebih? Nah, ya itu kan tetap ada indikatornya Mas Aris. Heeh. Ada indikatornya dalam arti Hokage ini kan lama menjabatnya sudah pasti toh itu. Belum. Sudah pasti 5 tahun kan. Ya. Hokage-nya entah siapapun itu. Ya. Misalkan anggap aja 5. Tsunade. Tsunade susunya. Oke. Oh, ada itu. Hokage keempat itu kan. Oke. Terus? Nah, akar ngomong apa kan? Nah, ada indikatornya. Misalkan Hokage itu kan masa jabatan 5 tahun. 5 tahun. Nah, ketika 5 tahun itu kan kita tahu atau tidaknya ada dana desa kan di tahun pertama. Oke. Wacana itu atau realisasi ada apa enggaknya kan tahun pertama. Ya kan? Ya. Pasti masih ada 4 tahun lagi. Yang harus kita maksimalkan. Itu karena sudah pasti ada kan. Ada. Nah, 4 tahun ini ya kita akan bagikan fokusnya atau prioritasnya. Tahun pertama ini. Nah, SDM dulu atau SDM dibarengi dengan meng-create bisnis, bukan bisnis lah. Badan usaha, milik kampung. Kita create sambil mempersiapkan SDM. Ya. Terus nanti tinggal eksekusi. Intinya pasti akan berjalan ketika SDM-nya siap. Ya. Jadi fokus tahun pertama itu mempersiapkan SDM untuk menunjang prioritas bukan prioritas, untuk menunjang pergerakan khususnya perekonomian lah di kampung tuh. Mendongkrak perekonomian. Nah, untuk menggerakkan roda lah. Berarti gayung. Kayak di Konoha Barat kita ini kan masa jabatan kan misalkan 15 tahun nih, Pak. Nah, dengan Hokage-nya 5 tahun kan 3 periode tuh.
ya kan? Ya, Nah, ya kalau dia 3 periode berjalan dengan lancar dong iya. dengan program ini. Nah, kalau ganti-ganti Hokage. Nah, siapa tahu nih yang sekarang Tsunade, besok Jamal, Kirain Kakashi. malaikat kan. Malaikat Jamal. Terus besoknya siapa gitu kan. Eh, Itu kan otomatis ada perubahan tuh. bisa jadi bisa berubah atau bisa tetap kan gitu sih. Ya, Ya itu fokusnya ke Hokage Tsunade itu tadi dulu. oh jadi Selama satu periode itu 5 tahun itu kita maksimalkan dulu. oke. Jadi untuk membackup 10 tahun ke depan. Nah, Jadi ibarat kata 5 tahun 5 tahun sudah selesai, kita Mm-mm. sudah siap. tinggal 10 tahun ke depan, 5 tahun setelah itu kita tinggal menikmatinya aja Bisa. gitu. Ya 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 ya. Ya tetap survive, tapi survive-nya kan nggak bermula dari nol toh. Iya. Intinya 1 kan sampai gitu. 10 paling udah 4 lah ya. 3 atau 4. Jadi masih enak ya. Ya mending. Nggak terlalu berat. Kalau semuanya dialokasikan untuk infrastruktur ya mati. Itu kan benda mati. Iya sih. Benar. Masa itu. iya selama 5 tahun bangun jalan terus? Tapi kalau Yang mau lewat tuh kan sangat disayangkan ketika jalan sudah bagus tapi tidak dipergunakan untuk aktivitas perekonomian. jalan juga rusak juga lama-lama toh. Lewat-lewat tuh laptop perekonomian bukan? Kan bukan untuk kampung. Oh, bukan untuk kampung. Bukan ya? Yang mana? Kalau misalkan Oh ya. ada perusahaan peternakan gajah, Nih di Konoha Barat ini di kita kan di timur. misalkan Kita kan di Konoha Timur. kita Konoha Barat dong. Timur, tadi timur. Oh, timur ya. Di Oh ya, timur. maaf. Kandang gajahnya itu di Mm-mm. Konoha Barat. Nah, Konoha Barat Akses lewatnya Konoha Timur. itu omahku kelewatan. Enggak ngingu gajah mambu, tai gajah. Terus apa yang dipertanyakan? Kalau saya ngadu ke sampean gimana? Kira-kira tanggapannya apa? Ya yang jelas di Konoha Barat ya, Mo ya. Konoha Barat lah gajah. Gajahnya di Konoha Barat ya, Pak Bud? Gajahnya di Konoha Barat. Konoha Barat. Ya, Konoha Barat. Kita di Konoha Timur ya. Iya, karena Ya. jalan akses masuknya dari Konoha Timur. Berarti konti gitu ya. Konoha Timur ya kan. Oke. Lanjut, Pak. Silakan monggo, Pak. Ya yang jelas kan ada pembicaraan lebih lanjut harusnya itu. Untuk dari siapa ke siapa? Dari mana ke mana atau siapa dengan siapa? Dari peternak gajahnya Sama yang jelas yang pertama kan kalau menurut saya peternak gajah itu akan menjalin komunikasi pertama dengan pemerintahan Konoha Timur, Konoha Barat. Oke. Selaku yang berketepatan. Nah, setelah deal dengan situ harusnya si peternak ini tadi melakukan pembicaraan serupa dengan wilayah-wilayah yang akan dilewati. Oke. Contohnya di Konoha Timur, di tempat kita harus ada pembicaraan terlebih dahulu antara pihak peternak dan pemilik area lah ya. Nah, berarti kan ngobrol sama sampean, karena sampean kan ketua itu apa? Apabila jadi pimpinan kan gitu sih. Iya, kan kita tetap berandai-andai. Kan ini kita masuk ke dunia halusinasi lah. Itu kita berandai-andai Anda menjadi kepala daerah di Konoha Timur. Konti. Itu Konoha Timur dan saya sebagai warga yang B aja gitu. Yang jelas kalau saya pribadi ketika menjadi itu ya yang tetap dikedepankan adalah kepentingan masyarakat, kepentingan warga saya. Oke. Caranya?
Iya, harus ada, bukan klausul sih, harus ada perjanjian untuk beberapa tuntutan yang harus dipenuhi oleh peternak itu. Sehingga apabila tuntutan itu dilaksanakan baru boleh lewat kita. Tuntutannya apa aja kira-kira? Nah, contoh kalau mengangkut apa tadi? Kotoran gajah kan? Iya. Kotoran gajah mau dipindahkan dari Konoha Barat dipindahkan ke Konoha Tenggara. Selatan atau Tenggara sana. Iya. Lewatnya Konoha Timur. Konoha Timur. Ya, otomatis gimana caranya terserah pihak apa peternak itu supaya kotoran itu tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat saya. Contoh, nggak boleh ada satu kotoran pun tercecer di jalan. Ya, Nah, itu harus clear di situ. Apabila ada yang mau memuat itu harus disampaikan oleh peternak yang ada di Konoha Barat tadi. Iya carane pokoknya kok sampai enak sing kececer. Jangan sampai bau. Nah, kan itu yang merugikan kita kan itu sih ya sebenarnya. itu yang kadang-kadang buat Ya kalau debu masih normal lah, masih bisa kita terima kalau debu. ya Karena itu. jalan di Konoha Timur kan masih seperti itu. Ya wajar kalau debu itu bukan jadi permasalahan gitu loh, Karena Pak. debu yang membuat wong pusat. Nah, masa kita mau marah sama Allah kan dosa dewi. Ibu kotoran itu juga yang buat wong pusat. Ya kan ada melaluinya, Pak. Gitu. Jadi harusnya ya ada MOU ya, kesepakatan antara kepala wilayah masing-masing. Ya. Ya dong. Iya, harusnya gitu. Mantap. Berarti Dan jadi kalau perlu ada punishment atau konsekuensi ketika melanggar itu. itu yang harus perlu disepakati. Harusnya. Kalau mau oke, ayo gitu. Misalkan apabila tercecer di jalan kita tuntut berapa M gitu kan. Tapi kan warga Anda banyak yang bekerja di peternakan itu. Wah, itu udah enggak urusan. Lo bisa aja nanti peternaknya memecatin warga. Karena seharusnya aturannya kalau nggak salah ya dari OKG. Dari OKG itu ada aturan apabila mau mendirikan sebuah perusahaan ya harus melibatkan masyarakat radius sekian meter dari perusahaan itu untuk sebagai karyawan di situ. Radius berapa kilometer? Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu tadi. Iya dong. Ya secara logika kan nggak mungkin dong sebuah perusahaan di negara Konoha ini dengan pemimpinan yang baik, nggak mungkin dong ada satu perusahaan yang ngambil tenaga asing, itu kan nggak mungkin. Harusnya nggak mungkin. Di negara kita Konoha ini nggak mungkin, Pak. Karena pemimpin kita ya udah baik-baik semua. Wong profesor, doktor, cerdas-cerdas,